wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang insyaallah kita semua yang hadir di pagi hari ini itu seolah-olah sudah menunaikan sholat sunnah semalam suntuk. Karena sesungguhnya keutamaan dari sholat subuh berjamaah di masjid adalah Allah berikan kita karunia. Insyaallah ibadah kita itu sudah setara dengan sholat sunnah semalam suntuk. Jadi sebenarnya Bapak Ibu jangan artikan makna ini dalam artian secara hakiki saja. Ini hadis juga bisa bermakna secara kinayah ataupun majazi. Kan sudah jelas Bapak Ibu hadisnya, sholat subuh berjamaah itu 27 derajat bandingannya dibandingkan sholat sendirian. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di dalam menunaikannya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kembali kita bersyukur kepada Allah, karena kita yakin dan percaya karena hidayah dari Allah lah sehingga pada hari ini kita bisa hadir untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Kalau dantaran sehat Pak, banyak orang yang sehat barangkali di lingkungan masjid ini, tapi banyak juga yang tidak datang. Saya yakin dan percaya banyak masyarakat kita yang di sini yang diberikan kemampuan rezeki oleh Allah, tapi banyak juga yang tidak datang. Tapi memang benar adanya karena hidayah Allah lah, pada hari ini kita bisa datang. Hidayah itu mahal Bapak Ibu. Saking mahalnya seorang Nabi Nuh saja memiliki putra dan istri tercinta itu tidak dapat hidayah. Bertahun-tahun berdakwah. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam orang yang terdekat dengan beliau saja yang bernama Azar ternyata tidak dapat hidayah dari Allah. Nabi Musa alaihissalam berdakwah dengan cara lemah lembut, bahkan berdakwah dengan cara perperangan. Ayah angkatnya saja tidak dapat hidayah. Siapa? Fir'aun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari rumah ke rumah, door to door, dakwah secara rahasia-rahasia, dakwah secara terang-terangan, keluarga terdekatnya sendiri. Siapa? Abu Lahab tidak dapat hidayah. Maka Allah menggambarkan kepada kita masuk surganya kita nanti. Ketika kita masuk surga nanti, kita akan berbicara kepada Allah. Pembicaraan kita ini diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 43. Apa bunyinya? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nanti kita semua akan berbicara seperti ini. Segala puji milik Allah. Kenapa? Karena Allah sudah memberi kita hidayah. Dengan adanya hidayah Allah di atas dunia lah, karena itulah kita masuk surga. Kalau tidak karena hidayah Allah, kita semua tidak akan pernah masuk surga. Insya Allah kita akan dapat meraihnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berselawat dan bersalam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kembali mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu sanak saudara yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-255. Apa bunyinya?
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in bi'ilm illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu ayat sudah hafal oleh kita semua ya Bapak Ibu. Disebut dengan ayat kursi. Apa maknanya? Apa tafsirannya? Saya coba cek dalam tafsir Jalalain karangan Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini murid dan guru Bapak Ibu. Ya, karena gurunya menjelang surah Al-Kahfi ya saja. Itu beliau meninggal, dilanjutkan oleh muridnya untuk mengarang tafsir Jalalain itu. Makanya namanya tafsir Jalalain, Pak. Karena yang mengarang adalah Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, murid dan guru. Di dalam tafsir itu beliau menjelaskan, Allah itu tiada Tuhan kecuali Dia. Tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak untuk bergantung, tidak ada yang berhak untuk disandarkan, tidak ada yang berhak untuk menumpukan harapan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Bapak Ibu, tadi malam itu sebelum tidur itu pergantungan kita kepada siapa? Kepada Allah atau kepada yang lain selain Allah? Tadi Bapak Ibu mau tidur, itu rencananya bangun sebelum subuh atau bangun jam 10? Kenapa bangun jam 10, Pak? Karena kita menggantungkan diri kepada Allah kan, Pak? Karena ingin kita samakan rencana kita dengan rencana Allah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum bermakna kekal selama-lamanya, tidak ada binasa, tidak ada lenyap. Al-Qayyum Maha mengatur alam semesta. Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu, kalau kita cek di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, ya, Imam Abu Qasim Abdul Karim bin Hawazim Al-Qusyairiyah di dalam kitab ini menjelaskan yang dimaksud dengan mengesahkan Allah, dengan meyakini Allah itu maha hidup dan maha mengatur alam semesta, ada 3 poin di dalamnya. Yang pertama, kita yakin seyakin-yakinnya alam semesta ini adalah Allah yang mengatur tanpa ikut campur siapapun. Ini pertama, Pak. Ya, tanpa ikut campur siapapun. Ya. Yang kedua, apapun alasannya di dunia ini, alasannya cuma satu, yaitu Allah yang menciptakan. Dan yang ketiga, dari langit yang sampai langit ke-7, sampai kepada arah, sampai kepada kursinya Allah, itu semua ada yang mengatur, yaitu Allah. Dan bumi yang pertama, dari bumi yang pertama sampai kepada bumi yang ke-7, itu semua ada yang mengatur, yaitu Allah. Betul tidak Bapak Ibu? Ibu, kenapa hidungnya seperti knalpot, Bu? Kok knalpot pula Pak Ustaz? Ya kan knalpot itu dia menghirup dan menghembus, kan begitu Pak? Bisa jadi itu motor knalpotnya terinspirasi dari hidung manusia, kan bisa jadi Pak? Ya Bu, Ibu kenapa lahirnya ketika lahir langsung jadi manusia? Kenapa nggak jadi kucing, kan begitu? Kan begitu Pak pertanyaannya Pak ya. Nah, kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Maka jawabannya cuma satu, yaitu Allah yang menciptakan. Dan inilah ajaran, inilah akidah yang kalau kita pahami lebih dalam Bapak Ibu, itu membuat kita nyaman. Itu membuat kita
luar biasa tenang dan bahagianya. Kenapa? Karena kita meyakini Tuhan yang maha segala-galanya. Makanya Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 208 sampai 209. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, kalau benar kamu berimannya, kamu masuklah ke dalam ajaran Islam itu secara total. Jangan ngikutin langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang pasti nyata bagimu. Tapi maka jika kamu terpeleset, jika kamu berada dalam kondisi tidak menjalankannya, atau barangkali Pak kita kondisinya terjatuh, berada dalam maksiat, berada dalam jauh dari perintah Allah, maka yang harus kita lakukan adalah menyandarkan diri kita kepada pengetahuan Allah itu maha perkasa lagi maha bijak. Ini bikin aman dah Pak? Bikin nyaman dah Bu? Ini contoh nih, kita punya anak masuk SMA kelas 1. Bapak ibu bilang sama anak, nak kamu mesti jadi dokter. Jadi lantaran kita menginginkan anak kita jadi dokter, kita suruh anak kita bangun jam 2 pagi setiap hari. Kamu pokoknya wajib jadi dokter. Kamu harus bangun jam 2 pagi, hafal matematika, hafal kimia, fisika, bahasa Inggris dan sebagainya. Pokoknya harus jadi dokter. 3 tahun berlalu ternyata anak kita tes dokter tapi tidak lulus. Apa yang terjadi Bu? Anak kita apa yang terjadi pada dirinya? Stres. Banyak contoh kegilaan hari ini Bapak Ibu. Orang yang masuk ke rumah sakit jiwa, coba cek banyak macam-macam penyakit gila hari ini. Lantaran apa? Karena dia menggantungkan dirinya ke diri dia. Dia menganggap dokter pasti jadi dokter, tentara pasti jadi tentara, ini pasti jadi ini. Tidak bisa disandarkan ke diri kita Bapak Ibu. Kalau misalnya tidak jadi dokter, apa yang terjadi? Depresi. Ya. Ibu kalau takut kecoa, itu tak tahu alasan takutnya, itu namanya apa? Fobia. Ada orang takut ketinggian apa? Tapi tidak tahu penyebabnya kenapa takut ketinggian, itu namanya fobia. Ada orang takut makan telur lantaran apa? Dahulu pas dia masuk tentara, itu disuruh makan telur mentah. Tiba-tiba teman sebelahnya memuntahkan telur mentah yang dimakannya. Dia ketawa. Nah, disuruhlah oleh pelatihnya untuk menelan kembali yang dimuntahkan itu. Sejak itu dia takut telur. Itu namanya apa? Trauma. Itu namanya trauma. Tapi kalau fobia itu dia takut tapi nggak tahu alasan takutnya Pak. Tapi kalau trauma dia pernah mengalami, dia pernah merasakan, dia pernah ditekan pada waktu itu. Penyebab itu akhirnya pada waktu-waktu setelahnya dia merasa takut. Itu namanya trauma. Tapi kalau ada orang tidak memiliki penyandaran diri kepada Tuhan yang lebih besar atas segala-galanya, maha menentukan di atas segala-galanya, maha memastikan di atas segala-galanya, pas pada waktu itu dia tertumpu terhadap masalah Pak. Tidak ada Tuhan dalam pemikirannya, maka namanya depresi Pak. Ya Bu, depresi. Orang gagal nikah karena uang jemputnya nggak terbayar, gantung diri Pak. Banyak kejadian kan Pak. Seorang ibu lantaran ya depresi dalam kondisi ekonominya, membunuh anaknya, takut anaknya masa depannya nggak cerah. Ada kan ceritanya? Ya, anak-anaknya dibunuhnya Bapak Ibu lantaran apa? Nanti kalau saya mati, siapa yang kasih dia makan? Siapa yang akan sekolahkan dia? Daripada hidupnya terbengkalai, lebih baik saya bunuh aja. Karena tidak punya Tuhan. Makanya Bapak dan Ibu, yang paling nyaman dari hidup kita, yang paling tenang dan bahagia hidup manusia, ketika manusia memiliki Tuhan dan Tuhan itu maha segala-galanya dan ada semuanya pada Allah. Ibu kalau suaminya pergi bekerja dulu, itu sebelum bekerja ibu bisikan apa sama suami? Biasanya, Bu, bisikin apa? Barangkali bisikin seperti ini enggak? Bang, abang kalau bekerja bang, rajin-rajin bang, pandai-pandai bang, pandai lepoh sini lepoh situ, lobi sini lobi situ ya bang. Pokoknya abang kalau bekerja harus bawa emas 1 kilo.
Kalau abang nggak bawa emas 1 kilo, coba nanti bang kalau masuk kamar saya nggak izinin. Wajib bang, abang harus bawa bang. Kalau nggak abang bawa, awas, aku nggak sayang lagi sama abang. Itu suami apa yang terjadi ketika bekerja, bang? Korupsi, pak. Tidak hanya depresi, pasti korupsi. Kenapa? Karena istri-istri mereka hedonisme, memiliki pemikiran, memiliki kebiasaan yang berlebih-lebihan. Ya, apa? Ya, rata-rata pejabat yang korupsi lantaran apa? Karena hidupnya istri-istrinya hedonisme. Tapi coba berpikir seperti ini. Coba ibu ngomong seperti ini. Bang, abang pergilah bekerja, bang. Pokoknya pekerjaan abang harus baik. Rezeki yang mencari harus halal. Makanan yang abang berikan kepada kami wajib halal. Gak peduli saya, bang. Gak peduli kami yang ada di rumah ini, bang. Mau abang dapat banyak atau sedikit. Mau emas berbungkah abang beri kepada saya, ataupun emas tasi. Emas apa namanya, bu? Imitasi, emas tasi pula. Imitasi kami terima, bang. Apa kata suami? Ya Allah, nyaman sekali hidupku, tenang sekali hidupku. Pas dia bekerja sebaik-baiknya. Dia tidak sikut kanan sikut kiri. Dia tidak lobby sini lobby sini, sogok ini sogok itu. Yang penting apa? Dia bekerja baik-baik. Setelah suami kita pergi bekerja, pergi dia berusaha, selesai salat dua, ya Allah, tolong berikan suami saya bisa beli rumah, ya Allah. Tolong buat suami saya bisa beli mobil, ya Allah. Bisa haji dan umrah. Boleh tak, bu? Boleh kan? Kenapa boleh, pak? Suami kita tidak punya apa-apa. Yang punya segala-galanya dan yang punya apa-apa hanya Allah. Nyaman hidup, pak. Tentram hidup kan, bu? Di dalam sebuah hadis. Hadis ini terdapat dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Hadisnya kualitasnya sahih. Ya, hadis ini diceritakan dari Al-Bizal Al-Ghifari, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya hadis kursi, Pak. Apa kata Allah? Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu muharraman alaikum fala tazalamu. Hai hamba-hambaku, aku haramkan zolim untuk diriku. Aku haramkan juga zolim itu jadi haram di antara kamu. Maka jangan berlaku zolim. Hei hambaku, kamu itu lapar minta makanlah ke aku beri makan. Hei hambaku, kamu telanjang minta baju pakaian kepadaku, aku beri pakaian. Hei hambaku, kamu sesat minta petunjuk kepadaku, aku beri kamu petunjuk. Kamu berdosa siang dan malam, minta ampunlah ke aku beri ampun. Semua manusia berbuat baik, dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir hidup nanti sebelum kiamat, semuanya berbuat baik. Gabung dengan jin, pak, maka tidak akan pernah menambah kemuliaan Allah. Semua manusia berbuat jahat, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir hidup di dunia ini, bapak dan ibu, lengkap digabung dengan jin. Semuanya berbuat jahat, Allah akan berkurang kemuliaannya, pak. Kenapa? Karena kebaikan yang dilakukan oleh hamba itu untuk dirinya, dan keburukan yang dilakukan oleh hamba itu kembali kepada dirinya. Apa bunyi ayatnya, pak? In ahsantum ahsantum wa in asaktum falaha. Jika kamu berbuat baik itu kembali untuk dirimu. Jika kamu berbuat jahat, alai akan ditimpakan kejahatan itu untuk dirimu. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, syukur itu untuk dirinya. Salat ini bukti kita syukur enggak, Pak? Ibu, apa yang kita syukuri salat ini, Pak? Pertama, syukur salat ini adalah Allah sudah berikan kita nikmat banyak. Yang kedua, syukurnya bagaimana? Satu-satunya ibadah yang langsung dijemput oleh Nabi Muhammad ke hadirat Allah adalah salat. Syukur-syukurnya bagaimana? Nabi Muhammad menjadi imamnya para nabi dan rasul ketika salat di Masjidil Aqsa Palestina. Ya, jangan jadi orang yang tidak syukur nikmat, Bapak Ibu. Maksudnya bagaimana? Tidak mau memuliakan apa yang sudah dimuliakan oleh Allah. Siapa yang dimuliakan oleh Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kadang-kadang kan Bapak Ibu, kemuliaan kita itu memiliki memiliki hal yang bersifat materialistik. Kepedulian umat manusia akhir-akhir ini, Bapak Ibu, lebih dominan kepada hal yang bersifat materialistik. Contohnya saja, Bapak Ibu, kalau sholat subuh di masjid kita ini, itu kan laki-laki satu saf kurang lebih nih, ya kan, Bu? Ibu-ibu syukur-syukur satu saf kan.
Itu kan bisa juga meramaikan masjid ini Bapak Ibu kan. Ada enggak waktu atau kalanya masjid ini ramai? Kapan Bu? Menjelang masuk Ramadan atau mulai malam pertama, malam kedua, malam ketiga? Ada lagi enggak? Idul Fitri ya, Idul Fitri minimal memuliakan pakaian baru kan. Tapi enggak pula kita berarti orang yang enggak pernah hadir di sini tiba-tiba hadir dia melagakkan pakai baru ya, bukan begitu maksudnya kan. Atau yang ketiga ada lagi apa? Ketika daging kurban dibagikan gimana? Orangnya juga. Jadi yang biasanya nggak pernah datang ke masjid datang. Oh, jemput daging. Atau barangkali Bapak Ibu lampu mati kan? Di sini ada genset, tidak ada air di rumah, pergi ke masjid, pergi pipis. Tak apa-apa Pak, itu tidak jadi masalah, silakan aja. Karena masjid ini punya masyarakat kan Bapak Ibu. Dalam artian masyarakat bisa untuk menggunakannya. Banyak orang masuk Islam lantaran masjid ini seperti itu karakternya Bapak Ibu. Ya Bu, masjid ini punya siapa? Punya Allah, dan berhak kaum muslimin muslimat untuk bisa menggunakannya. Tapi yang jadi permasalahan adalah datang ke sini kalau ada untung yang bersifat materi. Ada pula yang datang waktu sholat aja. Waktu disolatin kan gitu ya. Karena banyak yang berpikir hari ini nantilah sholat kalau saya sudah punya pasangan. Ternyata ada punya pasangan, nantilah saya sholat kalau saya sudah punya anak. Udah 10 anaknya, nantilah sholat saya kalau punya cucu kan begitu. Udah berlusin-lusin pula cucunya nggak juga datang-datang ke masjid kan begitu. Ya Bu, nantilah saya sholat ketika saya umur 60 tahun, ternyata puber yang ketiga kan gitu. Berhenti dia Pak. Makanya Bapak dan Ibu jangan menunggu-nunggu jadi orang baik dulu baru sholat. Takkan pernah bisa Pak. Tapi jadikan diri kita ini yang yakin dan percaya kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang keampunannya itu sangat luas, kemaafannya itu sangat besar. Ya, Bapak dan Ibu, syukurlah Allah itu tidak pendendam Bapak Ibu. Kalau Allah pendendam bagaimana coba? Entah berapa banyak Bapak Ibu keburukan, kemaksiatan dan dosa yang pernah kita lakukan. Kalau Allah pendendam Bapak dan Ibu, tidak ada isi surga kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah. Tidak ada isi surga. Kalau sekiranya Allah pendendam, neraka itu penuh. Walaupun sekarang penuh juga Bapak dan Ibu. Penuh Pak. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertuhanlah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah yang kekal, Allah yang abadi. Allah mengatur alam semesta ini. Ya Bu, apa sambungannya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu tidak pernah lengah. Allah itu tidak pernah lengah, abai. Allah itu maha teliti. Ibu kalau misalnya lagi masak air di dapur, tiba-tiba datang teman akrab yang sudah lama berpisah. Teman akrab sekali, itu ibu ngobrol-ngobrolnya pasti asik kan? Pasti asik kan Pak ya? Sehingga apa? Air yang dimasak pun lupa. Kalau sekiranya Allah itu lengah Bapak dan Ibu, hancur alam semesta. Tapi ternyata alam semesta hari ini tidak ada hancur-hancurnya, aman-aman saja. Mudah-mudahan dijagalah dari perperangan, dijagalah dari musibah dunia kita ini. Sampai akhirnya kalau bisa Bapak dan Ibu ada mati kita dulu, kiamat lagi. Ya Pak. Ibu pasti mati kan Bu? Bapak pasti mati kan Pak? Nah, tapi kalau bisa menjelang Ramadan ini jangan mati dulu kita Bapak Ibu. Ya Bu ya. Selesai Ramadan mati lagi gitu ya. Alhamdulillah. Maksudnya sudah jadi orang baik dulu, jadi orang yang soleh-solehah dulu. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau bisa kita mati dalam keadaan husnul. Dan Allah itu tidak ada tidur. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tidak ada Allah itu lengah, tidak ada Allah itu tidur. Ya, apa sambungannya? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa yang di langit
dan apa yang dibunuh. Ya. Semuanya Bapak dan Ibu milik Allah. Kalau Allah yang punya, sekehendak hati Allah mengaturnya. Dan ini sesuai dengan logika Pak Ibu. Sesuai dengan logika? Iya, karena Tuhan itu tidak boleh ada yang mengatur kecuali hanya Dia. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sambungannya, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Tidak akan ada yang bisa menolong kecuali atas izinnya. Maka salah satu yang bisa menolong kita nanti di akhirat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu-satunya Bapak dan Ibu, maaf salah satu ya. Al-Quran juga bisa memberi syafaat ya Pak. Amalan kita juga bisa memberi syafaat. Salah satu yang akan memberikan kita syafaat nantinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, walaupun hambaku sebesar biji bayam iman di hatinya, keluarkan dari neraka ya Allah. Ya Allah, walaupun iman mereka sebesar biji jagung di hatinya kepadamu ya Allah, keluarkan mereka dari neraka ya Allah. Ya Allah, walaupun mereka itu imannya sebesar biji kurma, keluarkan mereka dari neraka ya Allah. Nabi Muhammad itu sayang ke kita Pak, cinta kepada kita. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita sayang dan cinta kepada beliau? Iya. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Apa sambungannya lagi Bapak Ibu? Man dzalladzi yashfa'u illa bi idznihi ya'lamu ma aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu Bapak dan Ibu mengetahui apa yang akan datang. Dunia kita yang akan datang Allah tahu, masa depan kita yang akan datang Allah tahu, dan akhirat kita nanti Allah juga tahu. Maka hari ini kita cuma menjalankan skenario Allah Bapak Ibu. Ya, ada kemarin saya memberikan ceramah di depan anak-anak. Anak-anakku tersayang, murid-murid kami di pondok. Karena kita tidak tahu masa depan, maka persiapkan diri sebanyak mungkin di masa sekarang. Ya, kamu sudah pasti mau jadi dokter nanti nak? Tidak pasti Pak. Nanti kamu sudah pasti mau jadi tentara. Kamu cita-citanya mau jadi apa? Jadi tentara. Udah pasti nanti mau jadi tentara. Kamu cita-citanya apa? Jadi pengusaha Ustaz. Sudah pasti jadi pengusaha. Kamu nanti cita-citanya mau jadi apa? Jadi pilot Pak Ustaz. Sudah pasti jadi pilot? Belum. Karena kamu belum pasti mau jadi dokter, tentara, pilot, pengusaha dan sebagainya, maka pastikan dirimu punya potensi. Ketika kamu tidak bisa jadi dokter, kamu bisa jadi pilot. Kebetulan kamu bisa bahasa Inggris dan matematika, maka belajar bahasa Inggris matematika hari ini. Kalau kamu tidak bisa jadi pilot nantinya, kamu bisa menjadi tentara. Jadi Bapak dan Ibu, kerja keras kita, usaha kita membuktikan kita sebagai hamba Allah, itu lantaran apa? Kita tidak pasti akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Buktinya apa? Wala yuhitu bisyai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada satupun yang bisa mengetahui, dia akan tahu apapun sesuatu yang akan datang. Kalau saya tanya Pak ke diri saya dan kita semua, Bapak dan Ibu orang beriman tidak? Jawabannya apa? Saya orang beriman insya Allah. Pakai itu, ini di sini dijelaskan. Menurut Imam Junaid Al-Baghdadi dengan para murid-muridnya di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Kalau Bapak Ibu ditanya siapa, apakah orang beriman atau tidak? Jawabannya, saya orang beriman insya Allah. Kenapa? Karena kita yakini ayat tadi Pak. Wala yuhitu bisyai'in min ilmihi illa bima syaa. Kita tidak bisa meliputi masa depan. Kita tidak bisa pasti Pak akan mati dalam keadaan beriman. Pernah dengar cerita Syekh Bersisah? Ibu, Syekh Bersisah dalam kitab Majalis Sisaniyah, sarahan kitab Arba'in Nawawiyah, seorang ulama besar, hafal Al-Quran, hafal hadis, taat beribadah, tapi digoda oleh setan yang menyamar, akhirnya tersesat, mati sujud kepada iblis. Tapi ada juga Pak dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab pertama itu, orang yang sudah meninggal, orang yang sudah membunuh 99 orang, datang ke orang pintar, dosa baik saya banyak, apakah dosa saya akan diampuni? Tunggu dulu masalah ampun atau tidak, kata orang pintar ini. Dosa kamu apa? Saya sudah membabat habis 99 orang. Waduh, dosa kamu banyak kali. Ini berat kali nih.
Ini kacau kali, ini tidak bisa diampuni ini. Akhirnya terlintas di pikirannya, ini orang minta dibabat juga sebenarnya. Langsung jadi jadi 100 Pak. Jengkap jadi 100 gitu ya. Akhirnya yang dia bunuh adalah 100 orang. Akhirnya berjumpa dengan orang alim soleh, bertanya sama dia, Pak, saya dosanya banyak, saya maksiatnya luar biasa tinggi dan jahat sekali. Kira-kira dosa saya diampuni Tuhan enggak? Dosa kamu apa? Membunuh 10. Sebenarnya sih 99 Pak. Tapi gara-gara omongan orang ini enggak baik, omongan orang ini bikin nyinggung, bikin hati saya sakit, saya lengkapin aja jadi 100. Ternyata Pak, orang baik pun, Bu, jangankan orang yang jahat, orang baik sekalipun kalau omongan kita salah, omongan kita kasar, pasti dia enggak suka. Betul? Jadi ternyata Bapak Ibu berdakwah itu jangan asal-asalan kafir, sesat dan sebagainya. Langsung membid'ahkan orang begini dan sebagainya. Orang baik saja Bapak dan Ibu belum tentu mau terima. Apalagi orang jahat. Berdakwah itu kalau ingin berdakwah dengan mau'izatul hasanah, lemah lembut. Walau kunta fawzan gharizal qalbi, wahai Muhammad, lam faddu min hawlik. Hai Muhammad, kata Allah, jikalau kamu bersifat kasar, tidak lemah lembut, orang gak akan mau ikut engkau. Betul Bu? Betul? Maka oleh karena itu ini cerminan bagi kita. Akhirnya orang yang 100 membunuh orang pun lantaran lemah lembut orang yang mendakwahinya akhirnya bertobat Pak. Tobatnya diterima, dibawa oleh malaikat rahmat. Dan ini bukan berarti pertanda untuk jadi orang baik mesti membunuh dulu. Kadang-kadang kan pikiran manusia ini sekendah hatinya aja. Itu makanya baik dan buruk itu Bapak Ibu tidak bisa akal digunakan. Kalau Tuhan itu memang akal tahu Pak, walaupun tidak ada Al-Quran dan hadis, otak manusia itu Bapak dan Ibu meyakini ada Tuhan. Saya pernah tanya, ini HP ada sendiri saja atau ada yang mengadakan? Apakah yang mengadakan sama dengan dia atau berbeda dengan dia? Tanpa Al-Quran dan hadis pasti kita tahu kan Pak Ibu. Tapi bukan berarti akal lebih utama dari wahyu. Akal tidak akan tahu Bapak dan Ibu kewajiban bertuhan. Buktinya orang Yunani, walaupun akalnya berguna nggak ada Tuhan yang Allah. Yang ketiga, akal tidak bisa mengetahui antara baik dan buruk. Nggak tahu Pak. Cuman Al-Quran dan hadis yang mengetahui. Akal tidak tahu mengerjakan yang baik meninggalkan yang buruk. Cuman wahyu yang tahu, Al-Quran dan hadis. Maka kita selaku orang yang berakidah yang benar, Bapak dan Ibu, jangan semata-mata otak saja semuanya. Otak itu sebenarnya untuk kita, bukan untuk Allah. Allah itu sudah 100% benar. Al-Quran dan hadis yang mutawatir, yang sahih itu 100% benar. Yang kurang benar itu kitanya, gitu Pak. Kadang-kadang salah pemikirannya, kadang-kadang benar. Itu makanya dalam kitab ini Bapak Ibu, ternyata akal manusia itu cuma butuh dalil. Dalil itu bukan memastikan. Ya Bu, Ibu, kita itu untuk nyaman butuh dalil enggak? Butuh? Butuh Bu? Betul orang pemalas itu tidak bagus? Betul? Apa dalilnya? Rata-rata orang pemalas hidupnya melarat, kan begitu Pak. Itu kan dalil Bapak Ibu. Dalil kan? Ibu kalau nampak bendera putih terpancang di tepi jalan itu tanda apa? Orang meninggal. Itu dalil. Ibu kalau jumpa sama suami ibu wajah ibu merah itu tanda apa? Tapi pakai melotot matanya. Itu tanda marah Pak. Jadi artinya apa? Laut terbakar menjadi abu, embun setetes membasahi, alam terkembang menjadi guru. Itu untuk siapa Bapak Ibu? Untuk kita. Karena kita manusia ini Bapak Ibu agar nyaman butuh dalil. Ya enggak Pak? Kan enggak mungkin taklid aja kan Pak? Ya, kamu wajib percaya Allah, kamu wajib percaya Rasulullah. Dalilnya apa? Dalilnya tidak hanya dalam Al-Quran dan hadis. Otak manusia pun tidak bisa membantah. Kemudian yang kedua, hikmah itu butuh isyarat. Apa itu hikmah? Kalau akal hanya dalil, tapi kalau hikmah dalil lengkap dengan keyakinan,
dan lengkap pula di dalamnya kemaslahatan. Jadi Bapak Ibu, dalil itu belum tentu tepat. Betul? Dalil itu belum tentu tepat. Dalil itu belum tentu maslahat. Kapan dia menjadi hikmah? Kalau ada dalil tepat, benar, kemudian membawa maslahat bagi lingkungan sekitar kita, itu tandanya hikmah. Ibu, orang itu sholat, itu kan dia berdiri tegak, ruku dan sujud kan? Ya kan Pak? Itu tanda orang sholat kan? Ya kan Bu? Datang dia ke masjid, ikut imam, Allahu Akbar, tegak berdiri, ruku sujud, itu tanda dia sholat. Dalilnya itu nampak oleh mata. Tapi hikmahnya orang benar-benar sholat dengan yang asal-asalan sholat di mana Pak? Apa hikmahnya? Dia sholat, selesai sholat dia bergunjing. Dia sholat, selesai sholat dia menfitnah. Dia sholat, selesai sholat mengadu domba. Itu dia mendirikan sholat atau mengerjakan sholat? Ada tidak Bu yang seperti itu? Ada kan Pak? Banyak Pak. Banyak Bu. Kadang luar biasanya apa? Lepas daunnya daun sirih berjuntai-juntai ke halaman. Sepatah kata berselisih masjid yang dia campakkan. Gara-gara apa? Gara-gara nggak sepaham, gara-gara nggak cocok, gara-gara musyawarah pendapat dia nggak terima. Anak datang dia ke masjid lagi. Memangnya kita di masjid ini mau didengarkan omongan kita Pak? Kita ke masjid ini tujuannya apa? Untuk mengakui keagungan Allah, kekuasaan Allah, dan keesaan Allah. Itu tujuannya kan Pak? Iya kan Pak? Bukan mengagungkan diri kita sendiri, tapi tujuannya mengagungkan Allah. Tapi tujuannya apa? Mengakui kekuasaan Allah dan mengakui keesaan Allah. Tidak ada lain daripada itu. Ya Bu. Jadi akidah bikin kita nyaman. Akidah bikin kita bahagia. Jadi Pak, Ibu, ini tidak lama-lama gitu ya. Ini sarapan dah mau disiapin ini. Berapa menit lagi nih Pak? Sampai selesai. Suruh berapa menit lagi Pak? 5 menit lagi. Baik Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu, ada orang di sini katanya ma'rifatnya putus. Bisa jalan-jalan ke Lauhul Mahfuz misalnya nih Pak. Jalan-jalan ke Lauhul Mahfuz. Itu orang Bapak Ibu sudah pasti matinya masuk surga enggak? Dia nampak surga, nampak neraka. Kata dia nih bangun tidur. Bangun-bangun dia bilang, saya jalan-jalan ke Lauhul Mahfuz. Walaupun itu benar atau tidaknya Bapak dan Ibu, itu sudah pasti masuk surga enggak? Tidak. Maka makna dari wala yuhitu bi syai'in min ilmihi illa bima syaa', tidak ada yang bisa mengetahui masa depan kecuali hanya Allah. Maka Bapak Ibu berusahalah, berikhtiarlah, karena usaha dan ikhtiar kita itu membuat kita menjadi orang yang layak dikatakan sebagai hamba Allah. Terakhir, wala yuhitu bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Apa sambungannya Bapak Ibu? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Bapak Ibu, mana yang lebih besar langit ketimbang arasy? Besar aras. Mana yang lebih besar aras ketimbang kursi? Kursi. Mana yang lebih besar Allah dari kursi? Jadi Allah di mana? Allah berada di mana tempat yang diinginkan. Ya Bu ya, Allah berada sesuai yang dikehendakinya. Bagaimana Allah di mananya Allah? Itu sekehendak hati Allah. Jelas Pak, seperti uang receh misalnya 7 buah. Uang receh itu 7 buah kita masukkan ke dalam bejana yang isinya air. Itu mana yang lebih besar uang recehnya ketimbang bejananya? Berarti lebih besar kursi ketimbang aras ketimbang langit, lebih besar kursi ketimbang aras, berarti lebih besar Allah ketimbang apapun di dunia ini Pak. Maka tidak mungkin yang besar menempati yang kecil. Ini kursi ini mana yang lebih besar pinggul saya ketimbang kursi? Besar kursinya Pak, baru bisa saya duduk. Tapi kira-kira saya duduknya di sini Pak. Ini tempat duduk saya nih. Saya duduk di situ. Nyaman dah saya duduk begitu. Kita aja nggak nyaman duduk di atas sesuatu yang lebih kecil dari kita. Tak mungkin, itu mustahil menurut akal. Jadi Bapak dan Ibu, kita bukan tidak percaya Al-Quran dan hadis, tapi Al-Quran dan hadis itu Bapak dan Ibu ada penjelasan-penjelasan para ulama untuk bisa kita paham.
Jangan asal-asalan saja memahami Al-Quran dan hadis, tiba-tiba langsung kita telan mentah-mentah. Oh Allah begitu, Allah begini, Allah punya ini, macam-macam Bapak dan Ibu. Apapun yang kita pikirkan tentang Allah, Allah nggak begitu Bapak Ibu. Tapi teruslah berusaha belajar untuk memahami akidah tentang Allah, karena itu menjadi membuat kita nyaman, bahagia dan tentram, dan insya Allah hidup kita memiliki masa depan yang lebih baik. Insya Allah. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu dalam kajian yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya dan manfaat juga bagi Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Ada pertanyaan Bu? Boleh Bu, gitu aja juga boleh. Di mana Bu? Jamba. Iya, saya orang Jamba. Mana Mak Jamba? Masya Allah, saya orang Jamba, ikut suku Jamba. Sering ngasih kajian-kajian di Jamba juga. Oh itu aja pertanyaannya. Pertanyaannya udah punya istri enggak? Udah. Ada rencana yang kedua? Anda lah satu ini aja. Satu ini aja. Bapak Ibu, ada pertanyaan lain? Ya silakan Pak Ustaz. Ya, jadi Allah itu kan maha mengetahui segala sesuatu yang belum pun dia ketahui. Kegiatan manusia yang baik itu Allah ketahui. Apakah perbuatan buruk manusia itu juga Allah ketahui? Dan juga apakah itu salah satu bentuk perbuatan Tuhan juga? Baik buruk apakah Tuhan juga semuanya? Ya misalnya orang sholat Tuhan, orang berjudi Tuhan pula yang buat gitu. Bapak Ibu, kita kan sudah belajar dari SD kalau tidak salah ya. SD ada namanya takdir. Takdir itu dua kan. Kalau di sekolah-sekolah kita ada namanya takdir mu'allaq. Ya, ada namanya takdir mubram. Ya Bu ya. Pernah ingat? Kalau takdir mu'allaq itu adalah takdir yang berhubungan dengan usaha. Makanya ilmu itu ada dua namanya, ilmu laduni, ilmu kasbi. Apa itu ilmu kasbi? Ilmu yang berhubungan dengan usaha manusia. Makanya la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu letaknya di usaha manusia. Manusia itu tidak akan bisa tahu baik dan buruk ya kalau dia tidak mempelajarinya. Setelah dipelajari, diselidikinya, oh ini baik, ini buruk. Dia pilih yang baik, dia tinggalkan yang buruk. Begitu kan Bu? Berarti azab Allah akan datang kepada manusia ketika sudah datang para nabi dan rasul untuk mengajarkan akalnya untuk mengetahui yang baik, meninggalkan yang buruk, juga dipilihnya yang buruk, maka azab baru datang. Paham saya? Ibu, kaum Lut yang suka laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Kalau bahasa kayak orang asing atau orang alien. Kalau saya bilang alien Pak, tahu alien Pak? Bu, alien itu bukan penduduk bumi, nggak jaleh atau alien tuh. Allah itu kan cuma menciptakan dua jenis makhluk kan, laki-laki, perempuan. Berarti kalau ada laki-laki ke perempuan-perempuan atau merubah jenis kelaminnya, itu menurut saya makhluk asing. Karena dalam Al-Quran menurut Islam, ini menurut Islam Bapak Ibu ya, menurut Islam bukan menurut pandangan HAM. Menurut Islam manusia itu cuma dua jenis, jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin perempuan. Kapan penduduk Lut itu, masyarakat Lut itu disiksa? Sudah datang Nabi Lut mendakwahi dia, mengajarkan dia dengan cara dalil-dalil secara nakal dan logika, tidak juga sadar, baru datang azab kan Bapak Ibu? Iya kan? Ad dan Samud, kapan Ad dan Samud itu dibalikkan oleh Allah bumi lalu ditimpakan kepada mereka? Saat sudah didakwahi. Jadi kalau sekiranya ada penduduk di ujung-ujung pelosok itu belum datang dakwah ke sana, itu bagaimana statusnya? Ya, statusnya adalah diangkat kolab dari mereka. Tapi kalau dia tidak berusaha, padahal sudah datang dakwah, dia juga tidak berusaha. Bahkan ada media sosial yang terus mengajarkan dakwah kepada dia juga tidak belajar, maka dia tetap salah Pak. Jadi Bapak dan Ibu, ada namanya usaha kita sendiri, ada namanya ketentuan Allah, dan ketentuan Allah itu sudah tahu kita atau tidak? Belum tahu Bapak Ibu. Misal begini, saya melihat teh di depan saya. Ini bisa dua peluang lah Bapak Ibu. Saya ambil teh ini dan saya minum, dan bisa jadi tidak saya ambil dan tidak saya minum.
Boleh memilih nggak Bapak Ibu? Boleh. Nah, yang saya pilih ini saya tanya dulu kan, ini punya saya atau punya orang? Kalau sudah di depan saya, untuk saya nih Pak, karena nggak ada orang kanan kiri, apalagi Ustadz pula yang menghidangkan. Sudah maklum saya ini pasti untuk saya nih, saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saya sudah meminum, berarti di ilmunya Allah saya meminum ini. Ya, saya menentukan Bapak dan Ibu, ini pilihan baik, ini pilihan buruk, karena Allah memberikan kita ilham, bukan Tungku Ilham ya. Tungku Ilham kawan saya yang akan memberikan kajian. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah mengilhamkan kita baik dan buruk Pak. Maka dalam sebuah hadis dari Imam Bukhari Muslim, inna li adama lammatan. Manusia itu memiliki dua lintasan pikiran, memiliki dua bisikan, bisikan malaikat, bisikan setan. Bahkan Ibnu Athaillah As-Sakandari menyatakan di dalam hal hikam beliau begini Pak, kalau Allah menginginkan manusia jadi orang baik, tahu yang baik, tinggalkan yang buruk, tahu yang maslahat, mana yang mudarat, dikerjakan yang maslahat, dicampakkan yang mudarat. Itu ditandai ada cahaya di hatinya, ada cahaya di hati. Jadi kesimpulannya Ustaz, sholat kan Allah juga yang buat, berjudi kan Allah juga yang berbuat. Udahlah berjudi aja lah, kan judi kan Allah juga. Otak lu bahlul, udah tahu itu salah kamu kerjakan juga. Kan begitu Pak. Udah jelas tidak ada orang yang berjudi yang kaya, berjudi juga. Telantar anak bini, bahlul namanya itu Bapak Ibu. Udah jelas mabuk-mabukan, merusakkan otak dan dirinya, dikerjakan juga. Tolol namanya Bapak Ibu. Ya kan Pak? Makanya afala tak kilun, afala tatafak karun. Jadi Bapak dan Ibu, kita diberikan oleh Allah akal untuk mengetahui baik dan buruk. Ada dalilnya, ada hikmah diberi Allah, ada makrifat diberi oleh Allah. Apa itu makrifat? Keyakinan seyakin-yakinnya memang Allah yang berbuat segala-galanya. Tapi kan kita punya dalil Pak. Ini baik, ini buruk, ini bikin masalah, ini bikin tidak masalah. Kita kerjakan juga. Apa namanya? Majnun. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan Allah kita ponis Allah itu yang berbuat begitu-begitu. Padahal kita tahu baik buruk. Analogi singkat. Ada dua komputer, sama-sama saya beli baru. Saya beli baru Pak. Dua komputer ini sama-sama baru. Yang satu komputer yang A itu saya sambungkan dengan internet. Saya download aplikasi-aplikasi yang terhubung dengan berbagai macam virus. Tetapi antivirusnya terus saya perhatikan, saya update, langsung saya terus hancurkan virus-virus itu dengan antivirus. Kemudian komputer yang B sama baru, terkoneksi internet. Lalu aplikasi-aplikasi banyak terkoneksi dengan virus, tapi antivirusnya tidak saya update. Saya tidak terus memberantas virus-virusnya. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Komputer A, saya arahkan kursornya ke kanan dia pergi kan? Ya kan? Kalau saya arahkan dia memunculkan A, muncul A kan? Iya. Tapi kalau komputer B, saya arahkan kanan ke kiri dia pergi. Saya tekan A, Z yang muncul. Artinya apa? Ada virus. Maka caranya Pak, bertaubatlah. Apa caranya Bu? Ayam itu bisa masuk ke kandang kalau ada musang. Mana pula? Jangankan masuk, pas masuk aja udah habis sekaligus ayamnya. Maksudnya Bapak dan Ibu, jangan salahkan Allah karena kebodohan kita. Jangan salahkan Allah karena ketololan kita. Jangan. Bapak Ibu, jangan. Tapi muliakanlah Allah. Dengan memuliakan Allah kita bisa menjadi orang pintar. Tapi agungkanlah Allah. Dengan mengagungkan Allah kita bisa menjadi orang yang cerdas. Muliakan Allah, agungkan Allah, bisa solusi terhadap masalah hidup kita. Insya Allah. Tapi bukan berarti kita jabariyah Pak. Allah melulu gitu. Kita bukan murji'ah loh Ustaz. Udahlah, iman itu masing-masing loh. Masalah orang mau sholat atau tidak masalah buat lu. Ya kan surga kan Allah yang nentuin. Bu, itu murji'ah namanya. Allah yang berhak menghakimin kata dia. Allah yang berhak menentukan orang baik dan buruk.
nanti di surga aja lah, di neraka aja lah. Itu murji'ah namanya. Apa itu? Murji'ah, aliran yang lepas tangan. Aliran yang apa, Bu? Tidak peduli dengan kemajuan Islam. Kalau kita Bapak dan Ibu yakin iman kita itu ada 3. Iman di hati, iman di ucapan, iman di tindakan dan amal kita. Maka tidak mungkin orang dikatakan dia beriman dengan lisan kalau dia tidak beriman dengan amal. Tidak mungkin orang dikatakan beriman dengan hati kalau dia tidak beriman dengan lisannya. Bahkan Hasyim Asy'ari dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allimin, Bapak Ibu, menyatakan, beliau merangkum pendapat ulama salafus saleh. Akidah membuat orang beriman. Tidak mungkin seseorang beriman kalau tidak berakidah. Iman membuat orang menjalankan perintah, menjauhkan larangan. Tidak mungkin orang dikatakan beriman kalau tidak mengerjakan perintah, kalau tidak menjauhkan larangan. Iman mendatangkan syariat. Syariat melahirkan akhlak dan adab. Tidak mungkin orang dikatakan benar syariatnya kalau dia tidak berakhlak. Saya bilang tadi, ada orang sholat, selesai sholat bergunjing. Ada kan, Bu? Belum selesai salam ke kanan, baru selesai salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ibu Eti. Ada orangnya. Atukanlah. Ibu Dewi. Ada juga. Ibu Sias. Itu banyak di sini. Ibu Siap. Ada lah Ibu Siap pesta anak Ibu Sice kemarin. Ibu Sice yang mana? Itu yang paling cantik di komplek kita kan dia tuh. Tempat tinggalnya jauh, jalannya becek, sampai di sana bulu cubadaknya masih. Minantunya pala hitam, kapuk pendek bulu. Alhamdulillah. Baru salam ke kanan, baru sempat ke kiri loh, Ibu. Insya Allah Bapak Ibu kita jauh dari hal itu. Ya, Ustaz, paham, Ustaz? Jadi jangan salahkan Allah oleh kebodohan kita. Nah, itu saja Bapak Ibu yang dapat kita sampaikan. Kita akhiri kajian ini dengan membacakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.